Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini Sabtu Pekan Biasa Minggu ke-32. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini tema permenungan kita adalah perkataan Yesus yang mengatakan, mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam permenungan ini. Yesus menyampaikan kepada kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana berdoa dengan tidak jemu-jemu? Sementara pengalaman kita, setelah kita berdoa dan rasanya tidak terkabul, kadang kita stop berdoa, menyerah, kurang berharap, kadang kecil hati, karena merasa doanya tidak dikabulkan atau kurang didengarkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pemahaman seperti ini sebenarnya kurang tepat, karena Allah mempunyai hati dan telinga yang jauh lebih terbuka untuk mendengarkan seruan umat manusia. Dikisahkan dalam Injil tadi bahwa seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun di kota itu, tetapi hatinya luluh terhadap seorang janda yang gigih mendesak agar haknya dibela oleh hukum hakim tersebut. Lebih lagi Tuhan. Sebab Tuhan yang kita imani jauh lebih hebat dari hakim itu. Tuhan adalah Maha Penyayang, Maha Kasih, dan penuh belas kasihan. Pastilah jauh lebih memperhatikan, lebih mendengarkan, memberikan belas kasihannya kepada kita. Ada banyak anugerah yang tanpa kita minta diberinya dengan cuma-cuma. Ada banyak doa-doa permohonan kita yang dikabulkannya. Namun ada doa permohonan kita yang rasanya belum terkabul atau belum dikabulkan. Tetapi dari pihak Allah pasti tahu apa yang terbaik dan apa yang Dia lakukan buat kita. Dia adalah kasih dan Dia tidak pernah mengingkari dirinya. Maka yang penting bagi kita adalah, beranikah kita berdoa secara terus-menerus, bertahan dan berharap akan kasih-Nya dengan tidak jemu-jemu? Perkataan Yesus berdoa dengan tidak jemu-jemu mau mengatakan kepada kita pentingnya sebuah ketekunan, kesabaran dalam beriman dan berharap kepada Tuhan. Memang ini bukan hal yang mudah. Tekun dan sabar menuntut suatu kesetiaan pula. Kesetiaan menunggu ketidakpastian, namun berharap dalam iman
bahwa Tuhan mengabulkan doa kita, tapi sesuai dengan kehendak-Nya, bukan seperti yang kita ingini atau kita maui. Sanggupkah kita bertahan, berkanjang dalam doa? Pada zaman yang serba instan ini, kita sering menjadi kurang sabar, bosan. Terkadang kita beriman pun rasanya instan. Kalau berdoa hendaknya langsung terkabul. Entah asupan apa yang membuat kita menjadi lebih bersikap instan demikian. Lebih enak praktis, yang cepat, tepat. Kalau bisa cepat, mengapa harus lambat? Itu juga prinsip orang. Tetapi dalam beriman, saudara-saudara yang terkasih, mental kita, mental instan itu tidak berlaku. Dalam beriman yang dipentingkan adalah ketekunan, kesetiaan, kesabaran untuk tetap bertahan. Maka yang kurang sabar rasanya gelisah dalam beriman. Maka mengeluh dan berkata, Tuhan tidak mendengarkan doaku. Hal yang sangat penting adalah doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Dalam dan melalui doa, kita juga menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan, serta mempercayainya untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Doa adalah proses membangun relasi dengan Tuhan. Dalam dan melalui doa itu kita belajar mengandalkan Allah, mempercayai rencana dan rancangannya bagi kita. Maka dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu, kita harus datang kepadanya melalui ketekunan kita. Saudara-saudara yang terkasih, doa juga merupakan dialog personal dengan Tuhan. Dalam doa kita membangun persatuan dengan Allah. Dalam doa kita membuka ruang, tempat, waktu untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Doa merupakan perjumpaan dengan Tuhan untuk menanamkan kepercayaan total hanya kepadanya dan berani memanggilnya Abba, ya Bapa. Relasi yang sangat dekat. Dalam doa kita merenungkan pengalaman hidup pribadi, pengalaman akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan melalui doa, Allah melihat ketekunan dan kesabaran seorang umat beriman. Jadi, berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti seorang janda yang terus-menerus mendesak hakim. Demikian niat dari hati kita, ketekunan dari diri kita dalam beriman, berdoa dengan tidak jemu-jemu, memanggil nama Allah, mengandalkan Tuhan dengan tidak jemu-jemu, karena doa adalah sebuah pintu terbuka untuk kita kepada Allah dengan keberanian, dengan keyakinan, dengan membawa segala keberadaan hati kita. Itulah doa, pengalaman, permohonan, seruan yang tidak jemu-jemu kepada Allah. Maka kita tidak perlu berkecil hati jika rasanya doa belum dikabulkan. Tuhan tahu apa yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin bagi kita juga berkata, aku sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sudah sangat sering memohonkan suatu hal, tapi sampai hari ini belum juga terjawab, belum juga terkabul. Dan itu adalah pengalaman iman kita, pengalaman kita dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, berdoalah dengan tidak jemu-jemu mau mengajarkan kepada kita untuk selalu berharap, untuk tidak putus asa dan tidak menyerah dalam kehidupan. Maka walaupun rasanya doa belum terkabul, terus saja memintanya. Sebab Tuhan mengasihi kita dan Dia benar-benar tahu apa yang paling kita butuhkan. Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang meminta kepadanya. Maka dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat,
ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan baginya. Jika kita merasa belum mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan, baiklah, sebuah refleksi bagi kita untuk kita renungkan. Sudahkah saya berdoa dan berusaha semampu saya saat meminta kepada Tuhan? Sebab orang bijak berkata, berdoalah atas apa yang akan kamu lakukan, dan lakukanlah apa yang sudah kamu doakan. Salam sejahtera untuk kita. Tuhan memberkati.